Berhenti. Anda hanya anak muda berusia awal 20-an. Anda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tanpa keterampilan lebih dari satu dekan, ginseng ini tidak akan bisa menusuk titik akupunktur dengan akurat. Mungkinkah Anda mulai berlatih akupunktur saat berusia 8 atau 9 tahun? Jika aku memberitahumu aku mulai berlatih akupunktur pada usia 3 tahun, kamu juga tidak akan percaya. Saya tidak peduli berapa usia Anda saat mulai berlatih. Saya hanya ingin memberitahu Anda dengan serius. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Anda tidak menyelamatkannya. Anda menyakitinya. Sangat cepat. Titik Bai Hui. Titik Senting. Titik Tayan. Titik Ermen. Titik Kiming. Ketua Aceh, titik-titik akupunktur ini tidak benar. Setiap jarum yang Anda masukkan adalah ke titik kematian. Anda tidak menyelamatkan orang. Anda membunuh mereka. Bunuh. Kurasa begitu. GLV 1RD 1 menit. 1R akan bangun dalam waktu kurang dari 1 menit. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Garis hitam di tubuhnya akan hilang semua. Aku peringatkan kamu, jika sesuatu terjadi pada Waner hari ini, kamu akan jadi pembunuhnya. Sahabatmu cukup baik. Aku sungguh berterima kasih padamu atas nama 1R. Sahabat terbaikku yang baik. Membual tanpa malu. Dan dia akan baik-baik saja dalam 5 menit. Anda pikir pengetahuan medis saya selama puluhan tahun tidak ada gunanya? Lihat, garis-garis hitam di tubuhnya sudah hilang. Warna kulitnya juga membaik. Kamu baik-baik saja, Waner. Bajingan itu menyelamatkanmu. Bajingan. Priamu menyelamatkanmu. Priamu si bajingan menyelamatkanmu. Priaku. Kenapa kamu juga mengatakan itu? Halo, ini adalah pusat polisi 110. Ada yang bisa saya bantu? Bukan apa-apa, bukan apa-apa, salah sambung. Guru yang berhormat, orang tua ini benar-benar buta. Saya tadi bodoh dan menyinggung Anda. Saya hampir merenggut nyawa anak ini. Saya harap Anda bisa berbesar hati. Saya tidak berani menerima gelar master. Namun, mengenai Anda yang menghalangi saya barusan, saya bisa mengerti. Kemurahan hati sang guru membuat Su ini merasa malu. Mengamati teknik penjaruan Anda barusan, itu secepat hantu. Ini adalah yang telah lama hilang. 9 jarum gerbang hantu dan 9 titik kematian di kepala. Disebut 9 jarum atas dinamakan menstabilkan langit dan bumi. Pak Tua, Anda benar-benar mengerti seluk-beluk ini? Saya mendengar guru saya menyebutkannya. 9 jarum gerbang hantu ini memiliki 4 bab. Menstabilkan langit dan bumi, mencegat dunia bawah, menghancurkan api penyucian, meninjak pejabat. Setiap bab hanya memiliki 9 jarum, dan titik akupunktur yang digunakan, semuanya berlawanan, melawan jalur biasa, titik fatal. Namun, saya mendengar guru saya berkata, keterampilan medis pamungkas ini telah hilang sejak awal dinasti Ming. Saya tidak pernah menyangka itu muncul kembali di dunia melalui guru. Keterampilan pamungkas ini memang hilang di bidang medis. Tapi di dalam sekte Dao kami, keterampilan pamungkas ini masih ada. Junior, Su Chengfeng, dengan sungguh-sungguh memohon Dr. Dewa untuk menerima saya sebagai murid. Saya tidak akan berani menerima Anda sebagai murid. Anda memiliki penampilan seseorang yang berwajah tegas, tapi berhati baik. Dengan jasa yang tak terukur, Anda pasti telah menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Anda menjadikan saya, seorang anak muda yang bahkan belum sepenuhnya dewasa, sebagai master Anda? Yang mampu adalah guru. Keterampilan medis saya belum berkembang selama lebih dari 10 tahun. Hanya Anda yang telah menunjukkan kepada saya harapan untuk terus maju. Saya tidak akan berani. Jalan medis saya sendiri, bahkan belum sepenuhnya saya pahami. Bagaimana mungkin saya menjadi master orang lain? Baiklah, kalau begitu. Master saya berdedikasi untuk hidup dalam pengasingan. Anda bahkan tidak boleh memikirkannya. Paman Led, menantu Anda akan pergi sekarang. Ingat jangan mencabut jarum di kepalanya. Dalam waktu 1 jam, bawa 1R pulang. Saya perlu memberinya perawatan lebih lanjut. Baik. Siapa itu? Guru, saya Zhu Chengfeng. Tidak ada murid, tidak ada murid. Master saya juga tidak menerima murid. Jika Anda tidak punya hal lain, saya akan menutup telepon sekarang. Tunggu sebentar, bolehkah? Jika saya tidak mencari magang, jangan tutup telepon dulu. Kalau begitu katakan, apalagi yang Anda butuhkan? Jadi, Guru, apakah Anda luang hari Minggu ini? Saya ingin mengajak Anda keluar. Apa katamu? Kenapa saya tidak bisa mendengar Anda? Halo? Sinyal di sini buruk, saya tutup telepon dulu. Kecuali otak saya rusak. Kalau tidak, saya sama sekali tidak akan memilih untuk berkencan dengan pria tua.
Leluhur master di atas. Maafkan saya, maafkan saya. Ini juga pertama kalinya saya mengobrak-abrik lemari wanita. Dan ini untuk menyelamatkannya. Ini adalah jasa, bukan kesalahan. Jasa, bukan kesalahan. Mungkinkah di tempat tidur? Energi yang buka. Benar saja di sini. Tidak bagus. Benda terkutuk itu sudah ditemukan. Aku pikir itu sesuatu yang sangat kuat. Taois Guaxia. Tidak disangka. Ternyata anak kecil yang rambutnya saja belum tumbuh semua. Anak ingusan. Tidak masalah. Saat malam tiba. Itulah saat kematianmu. Pergi sana. Hantu kecil belaka berani datang dan mengintip. Kamu pasti bosan hidup. Hei, jangan bergerak. Tundukkan kepalamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Selain merasa sedikit lemah, tidak ada yang lain. Aku dengar bahwa kamu menyelamatkanku saat aku hampir mati. Bagaimana terharu? The film was translated and Kenapa narrated kamu by tidak menyerahkan dirimu N-Media. padaku? Dasar mesum. Apa yang kau lakukan? Meskipun kata-kata orang ini sembrono, dia pada akhirnya menyelamatkan hidupku. Dan dia juga punya kemampuan ajaib. Dia juga tidak jelek. Dan punya fisik yang bagus. Kalau pria seperti ini, jadi suamiku. Sepertinya. Hei, kau. Soal pagi ini, aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku tahu. Kamu sengaja melakukannya. Hei, kau. Paman Wang. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keluarga Lin ada di Jiangbei. Mereka memang punya pengaruh di sana. Tapi melihat seluruh Huaxia, mereka sama sekali tidak layak disebut. Kamu punya pertunangan masa kecil dengan Tuan Xiao. Sejujurnya, kamilah yang naik tingkat. Aku bukan monster jelek. Hei, monster jelek itu punya pertunangan masa kecil denganku. Dialah yang memanjat lebih tinggi. Semuanya di sini sudah diobrak-abrik. Bajingan terkutuk ini. Dia bahkan punya kebiasaan seperti ini. Setelah menyentuh barang, dia bahkan tidak tahu cara mengembalikannya. Itu keterlaluan. Barang-barang Tuan, kami hanya memindahkannya sedikit. Barang-barang itu, kami tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Semuanya masih di sini. Kamu pegang teleponnya. Saya akan memberitahumu. Kamu tulis 10 liter anggur imperial, tepung sereal 2625 gram, ketebalan kertas suan yang ditumpuk 333 cm, 375 gram darah ayam jantan. Baiklah, catat semuanya. Paman Wang, terima kasih atas kerepotannya. Kalau begitu, cepat siapkan. Saya perlu menggunakannya segera. Lin Wan Er, cepat kemari. Saya akan memberimu perawatan lebih lanjut. Kemari, saya doktermu sekarang. Benda ini bisa menyembuhkan penyakit. Kurangi omong kosong, lepas pakaianmu. Apa yang ingin kau lakukan? Ingat ini, saat ini, kita bukan hanya suami istri, tapi juga dokter dan pasien. Siapa istrimu? Apakah penyakit ini mau diobati atau tidak?
Apakah kamu mau hidup atau mati? Berhenti mencoba menakut-nakuti orang. Denganmu di sini, bagaimana mungkin aku mati? Hanya hantu yang akan percaya itu. Apa aku harus melepasnya untuk diobati? Belum tentu. Apa kau mempermainkanku? Menggertak gadis seperti ini. Apa kau merasa lucu? Saya hanya ingin melihat kebiasaan Anda. Untuk menentukan dari kebiasaan Anda, apakah diobati mulai dari kaki Anda, atau diobati mulai dari tangan Anda. Kalau begitu kau tahu sekarang. Mulai obati kakinya dulu. Cepat lakukan. Ini tulisan tangan Fan Bang. Kamu yakin? Aku yakin. Aku baru ke sana sebulan yang lalu. Aku pernah melihat tulisan tangan ini sebelumnya. Lalu, apakah kamu pernah bertemu siapapun yang memberimu sesuatu atau membawa sesuatu kembali dari sana? Aku ada di sana saat itu, bertemu pengemis paruh baya. Dia menggantung foto di dadanya. Di foto itu, dada gadis seusia denganku. Gadis itu menderita penyakit kulit, sangat menyedihkan. Aku memberinya sejumlah besar uang waktu itu. Orang itu bisa bicara bahasa Mandarin. Setelah berterima kasih padaku berulang kali, juga bilang putrinya sakit parah dan dia tidak punya apa-apa untuk membalas budiku dan memberiku sebuah The film was cermin kecil translated bertatakan batu and warna-warni. narrated by M Media. Sehelai rambut itu, kemungkinan diambil dari kepalamu oleh Master Jiantao yang mengendalikan cermin. Rambut apa? Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Yang ingin kukatakan padamu adalah, meskipun Jiantao telah rusak, vitalitasmu belum kembali ke tempatnya. Tubuhmu masih sangat lemah dan butuh nutrisi yang baik. Cara merawatnya. Aku membawa sekantong ramuan obat saat datang. Itu awalnya untukmu, tapi sebentar lagi, aku akan mengeluarkan beberapa tanaman dulu untuk membuka tungku untukmu dan memurnikan pil Yuan Qi agar tubuhmu tidak lemah dan lemas. Adapun vitalitas yang hilang darimu, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Memurnikan pil. Itu benar. Di dunia ini, bahkan dukun palsu sepertimu ada. Jadi memurnikan pil tidak mengejutkan. Ginseng setebal ini. Ganoderma lucidum ini sangat besar, sangat besar. Dan yang ini. Kamu mengenali semua ini. Keluargaku punya bisnis ramuan obat. Di zaman sekarang ini, ramuan obat seperti ini benar-benar ada. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Berhenti menendang, berhenti menendang, berhenti menendang. Apa yang kamu lakukan? Barang-barang ini memberatkanku sepanjang jalan. Bauku masih pegal sekarang. Ramuan obat ini sangat mahal. Apa kau tidak takut disambar petir karena begitu boros? Barang-barang ini semua digali dari kebun ramuan obat keluargaku. Awalnya, saat tidak ada makanan, kami memakannya langsung sebagai makanan. Menurutku itu cukup murah. Itu terlalu miskin, tidak ada pilihan, hanya bisa memberimu ini. Baru saja menggali mereka dengan santai. Aku tidak punya biaya perjalanan saat turun gunung. Aku bahkan mematahkan separuh ginseng dan menukarnya dengan penduduk desa seharga 200 yuan. Baru kemudian membeli tiket kereta. Setengah ginseng. Harganya 200 yuan. Ada apa? Asalkan kau senang, Tuan Xiao. Biarkan aku pulih sebentar. Jika kamu pikir ini terlalu sedikit, masih banyak di kebunku. Benarkah? Mengapa aku berbohong padamu? Tapi paman buyut dari ibumu, yang juga guruku. Dia memberitahuku, jika kita berdua tidak punya anak laki-laki, dia tidak akan membiarkanku kembali. Aku akan melahirkan. Hanya bercanda. Kamu tidak tahu saja. Lelucon, kalau terus-menerus dibuat, bisa jadi kenyataan tahu? Mereka tidak akan menjadi nyata. Kau sebaiknya fokus saja memurnikan pilmu dengan benar. Panci ini bisa memurnikan pil. Ini tidak akan meledak, kan? Kamu pergi, ambilkan aku bangku di dalam itu, dan bawa ke sini, agar aku bisa istirahat sebentar. Baiklah.
Aku suka sekali betapa patuhnya kamu. Apa yang kau lakukan? Dasar pelit. Berapa lama lagi ini akan memakan waktu? Setidaknya 1 jam. Atau paling lama 2 jam. Perbedaan waktunya sebesar itu? Itu tergantung kualitas pancimu. Sudah kubilang panci ini tidak bagus untuk memurnikan pil. Benar-benar meledak. Apa yang kau lakukan, bajingan? Aku bahkan belum memelukmu cukup lama untuk menjadi hangat. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Menjauh dariku. Tapi kenapa sisi kita The film tidak was terpengaruh translated oleh gelombang and ledakan? narrated by M Aku Media. tahu kenapa. Pasti karena orang beruntung sepertiku diberkati oleh surga. Surga telah memberkatiku. Ya, kamu adalah orang beruntung yang diberkati surga, berkah suami. Hentikan. Katakan padaku, apa kau yang menyebabkan ini? Aku melakukannya. Tapi aku tidak membuat masalah. Ini juga bukan tungku alkimiaku. Ledakan pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jadi, jauh sebelum kita berpelukan di tempat ini, aku mengucapkan sedikit mantah. Oh, begitu. Siapa yang memelukmu? Bau apa ini? Harum sekali. Pilmu sudah siap. Jadi ini Pilki. Kau benar-benar berhasil memurnikannya menggunakan panci ini? Tentu saja, ini semua kualitas tertinggi. Adalah kualitas tertinggi di antara semua tingkatan eliksir. Tertinggi. Tingkatan pil dibagi menjadi 5 level, yaitu tertinggi, atas, tengah, bawah, sampah. Yang kamu punya di sini adalah kualitas tertinggi, khasiat maksimum, kehilangan kekuatan obat minimum, dan sama sekali tidak ada efek samping. Aku mengerti maksudmu. Apa kau bilang? Bahwa kau sangat mengesankan? Tentu saja. Suamimu yang paling hebat. Bajingan. Kemajuanku besar. Bahkan guruku, mungkin belum tentu bisa memurnikan pil kualitas ini. Narsis. Ini diproduksi oleh Master Langit, pil yang teliti, enak dan tidak akan buntuh agamo. Sangat hangat, sangat nyaman. Ini. Bisakah ini menyembuhkan itu? Itu, Benda itu. Kram menstruasi. sungguh menyia-nyiakan sumber daya langit. Meskipun energi vitalmu sudah pulih cukup banyak sekarang. Tapi, obat ini, kamu masih perlu terus meminumnya. Seminggu sekali, 10 kali total. Dijamin kamu tidak akan sakit sama sekali. Baiklah. Aku ngantuk, aku mau tidur sekarang. Jadi, dicium duluan. Rasanya seperti ini. Tapi hanya seorang master kutukan nanyang. Berani datang ke hau aksiaku yang luas untuk membuat masalah? Dan yang dia incar adalah umur. Kalian istriku, Zhao Fei. Sangat bagus. Sudah waktunya menyelesaikan urusan denganmu. Sudah begitu lama. Tapi kutukan darah pengganti kehidupan masih belum bereaksi. Tapi itu juga belum gagal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan anak Waxia ini
berada di bawahku. Shashel, jangan khawatir. Anak Waxia ini sudah di ujung tanduk. Keledai ini, aku harimau. Pasti akan memakannya. Jangan khawatir, Shashel. Tidurlah dengan tenang. Ayah masih berharap melihat senyummu. Tidak perlu panik, teman internasional. The film Kamu was datang di saat yang translated tepat. and narrated Menghemat by repotku Media. mencarimu. Sebagai master kutukan Nanyang, bahasa Mandarinmu cukup mengesankan. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, kau kembalikan umur itu. Kedua, mati. Kalau begitu aku pilih pilihan ketiga. Kamu mati. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kau punya kekuatan? Ayo, kita keluar. Kamu cukup jujur. Tapi apakah kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Saat kau bergerak, sebaiknya kau gunakan teknik terkuat Emo. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang. Itu tergantung pada apakah kamu punya kemampuan. Kepala manusia. Ini adalah kepala tuanku. Untuk membantuku berhasil dalam menciptakan kutukan hantu kelahiran terkuat. Dia secara sukarela memberikan kepalanya kepadaku. Aku mengisinya dengan merkuri dan berkultivasi selama 3 tahun. Akhirnya, aku menyempurnakan kutukan hantu berkepala perak terkuat di dunia ini. Takut sekarang? Aku tahu kamu takut, tapi sudah terlambat. Jangan khawatir. Melihat kamu sopan kepada putriku barusan, aku akan menguburmu di sini nanti. Benar-benar. Meskipun dunia luar adalah era damai dan sejahtera, masih ada banyak makhluk luar biasa. Tidak bagus. Bagaimana mungkin? Kamu masih sangat muda, namun kamu memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan kutukan hantu berkepala peraku tidak berguna melawanmu. Mungkin ini adalah penangkal alami. Kami orang Huaxia, jauh lebih kuat darimu. Tunggu sebentar. Sebelum aku mati, bisakah aku tahu namamu? Mau melaporku pada Raja Yama? Tidak mungkin. Kukira akan ada harta karun. Bagaimanapun juga kau adalah penyihir Nanyan. Kau menjalani hidup yang cukup menyedihkan. Awalnya, kau seharusnya binasa di awal bulan. Tapi kau paksa perpanjang hidupmu untuk tetap di dunia ini. Dalam situasi sekarang ini, kecuali guruku datang sendiri. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kulakukan. Jangan salahkan aku juga. Umur ini awalnya milik Wan Er. Aku hanya di sini untuk mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Di kehidupan selanjutnya, datanglah ke Huaxia, dan jadilah orang Huaxia yang jujur. Sudah selarut ini, kenapa kamu di sini? Emas akan selalu bersinar.
Suami istri selalu melakukan hubungan intim, kan? Tunggu sebentar. Kita begini sekarang. Bukankah terlalu cepat? Terlalu cepat. Setidaknya kita harus menghabiskan setengah The tahun film bersama, was kan? translated Setengah and tahun juga tidak narrated by apa-apa. M. Kalau Media. begitu sudah beres. Sialan. Dia baru saja mengatakan sesuatu dengan santai lagi dan memasang jebakan untukku. Kamu datang ke sini bukan untuk masalah ini. Tentu saja tidak. Meskipun aku seorang pria terhormat. Tapi waktu untuk memetik bunga sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin aku tidak memetiknya? Baiklah, istriku, ayo berbaring dengan benar. Aku akan mengembalikan umur yang hilang darimu. Semuanya kembali padamu. Baiklah, tapi jaga ucapanmu. Aku belum istrimu. Cepat atau lambat kau juga harus memanggilku begitu. Sama saja. Bajingan, kamu benar-benar berani mencuri ciuman dariku. Kau yang mencuri ciuman dariku pagi ini. Aku. Tidak ada satupun barang asli di sini. Dan kau berharap bisa menangkap ikan besar dengan cara ini? Itu akan jadi hal yang aneh. Tuan Langit Kecil, aku sudah menantikan hari ini. Dan akhirnya, kamu di sini. Ini yang secara khusus, aku minta pengacara buat. Aku dapat 3, kamu dapat 7. Adil untuk semua muda dan tua. Pantas saja tidak ada yang datang ke tokomu. Pertama, barangnya terlalu kasar. Kedua, kau bahkan tidak memasang AC. Berjalan di sini seperti sangkar uap. Kamu benar, kamu benar. Apakah sejuk? Tuan Kecil, tanganmu. Seperti suhu di awal musim dingin. Mungkinkah kamu baru saja turun dari mobil ber-AC? Tidak begitu. Ambil ini dan coba. Giok kuno ini pasti bernilai banyak kan? Tapi aku, Liu Tua, sangat paham artefak kuno. Aku belum pernah mendengar giok sedingin itu. Giok kuno. Balikan dan lihat. Pepapik, Apa artinya ini? Aku tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Kurasa kau bisa mengerti. Tuan Kecil, potongan giok ini dibuat olehmu? Ya, beberapa hari yang lalu, aku merasa panas dalam perjalanan ke Jiangbei, dan membuatnya begitu saja. Giok sedahsyat itu. Ternyata kamu olah begitu saja? Pepa. Kamu benar-benar babi kecil. Seperti kata pepatah, sesuatu dihargai karena kelangkaannya. Jadi rencanaku adalah, pertama, memurnikan 3 liontin es. Lalu, di sini di Jalan Dingjia, mengadakan lelang kecil. Selama 3 hari berturut-turut, rilis 1 setiap hari, membangun momentum. Dan menarik pelanggan. Dan dalam beberapa hari ini, saya akan pergi ke tempat lain, yang menjual barang antik dan langka, dan berkeliling, mencari beberapa barang asli. Setelah meletakkan fondasi, secara alami akan ada aliran pelanggan yang stabil. Rencana sempurna. Tuan Kecil, aku, Liu Tua, sekarang menaruh kata-kataku di sini. Jika kamu bilang 1, aku tidak akan pernah bilang 2. Bahkan jika kamu memintaku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, aku akan segera melakukannya. Baiklah, baiklah. Jangan sebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan setiap beberapa kalimat. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang benar-benar bisa bekerja untuk saya. Seorang asisten yang cakap. Kali ini, saya punya hal lain. Tuan Kecil, silakan bicara. Selama itu bisa dilakukan, aku bisa melakukannya untukmu. Melewati gunung pisau dan lautan api juga tidak masalah. Apakah Anda tahu seseorang yang berurusan dengan kayu kuno? Kayu kuno? Jangan sebut-sebut, tapi memang ada toko seperti itu. Dan pemiliknya jelas menyatakan 1 asli, 9 palsu. Lalu mereka menutupinya dengan kotak dan membiarkan pelanggan berjudi pada kayu itu. 10.000 per coba. Menarik, ceritakan lebih lanjut. Kamu sama sekali tidak boleh impulsif dan mencoba keberuntunganmu. Menurutku, tidak ada satupun yang asli. Ini murni dirancang untuk menipu orang-orang bodoh itu yang membuang uang demi kegembiraan. Secara logis, perjudian kayu seharusnya mirip dengan perjudian batu, dan mereka seharusnya tidak menutupinya dan tidak membiarkan orang melihatnya. Tuan The Kecil film punya was wawasan yang hebat. translated and Pembeli bisa narrated merogoh by M. dan Media. menyentuhnya.
dan juga bisa mencium baunya. Setiap kotak memiliki batas waktu 5 menit. Satu-satunya hal adalah kamu tidak bisa melihatnya. Beberapa waktu lalu, aku melihat seorang pelanggan berjudi dan mendapatkan sepotong kayu huang-huali. Tebak apa? Saat mereka membukanya, bagian dalamnya benar-benar busuk. Paling-paling, kamu bisa menyelamatkan beberapa manik-manik darinya. Kalau ini bukan penipuan. Apa namanya? Menarik, ayo pergi, bawa saya melihat. Tuan muda, jangan gegabah. Jangan hentikan saya, ayo cepat. Bolehkah aku menyentuhnya? Silakan. Wan tua. Lihat siapa yang datang. Ini si Liu si mulut besar lagi. Untuk apa kamu kesini? Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak punya uang untuk kupinjamkan padamu. Alkohol juga tidak ada. Kacang pun. Tidak ada sebutir pun. Reputasi orang ini memang sangat buruk, Maman. Wan tua. Lihat tuan muda ini. Aku sekarang adalah pengikut setianya. Dengan kata lain, dia adalah bosku sekarang. Dia sangat cakap. Tokoku akan hidup kembali seperti pohon layu di musim semi. Sajikan teh yang enak untuknya. Dia ingin berjudi kayu. Hei, anak muda. Siapa namamu? Xiao Fei, Bos Wan, ketika saya datang, Lin Tua sudah memberitahu saya aturannya. Saya mengerti. Mari kita mulai langsung. Berapa banyak? 1. Satu saja. Kalau begitu silakan. Kalau begitu silakan. Hei bos. Aku sudah kepincut yang ini, cepat buka. Yakil, apa kamu yakin tidak akan berubah pikiran? Bos? Kayu berharga di tokomu. Aku khawatir akan jatuh ke tanganku. Hei. Bos, ambil ini. Ini milikku sekarang. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Buka. Kalau begitu aku akan membukanya untukmu. Anak muda, bermain ini hanya untuk bersenang-senang. Untuk sensasinya. Keberuntunganmu tidak bagus kali ini. Mau coba lagi? Kamu penipu. Kayu berharga apa? Ini jelas-jelas palsu. Tidak apa-apa. Cukup dekat. Bisa dijual sekitar 2.000. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, mari kita bandingkan catatan. Maaf, saya tidak tertarik. Tuan Langit Muda, kamu juga sudah lihat situasinya. Apa kamu masih mau bertaruh? Belum terlambat untuk berhenti sekarang. 10.000 tidak banyak. Kalau kita rugi, yang hilang adalah muka. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Anak muda, penilaianmu bagus. Harga kayu ini hanya 2.000 yuan. Hei, milikku setidaknya bernilai 2.000 yuan. Saat kamu membuka milikmu, mungkin kamu akan membuka yang hampir tidak bisa dibawa pulang untuk dijadikan talenan. Itu hanya sampah. Aku sarankan kamu. Cepat ambil uang hasil kerja kerasmu selama setengah tahun. Dan simpan baik-baik. Apa itu? Kamu juga mengerti kayu? Bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Baiklah, kalau begitu saya akan membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Gerahamku biasanya bisa menggigit tulang dengan mudah. Bagaimana? Bagaimana bisa mereka ditertawakan begitu saja? Guru Dongfang. Guru Dongfang, ada apa Anda kemari? Aku bosan sekali di rumah. Baru saja keluar jalan-jalan. Pasangan lamaku sebentar lagi berumur 70. Dia mengomeliku sepanjang hari di rumah. Memintaku mencarikan suntai manik-manik untuknya meskipun aku sudah pensiun. Tapi tidak ada kayu yang bagus di rumah. Jadi aku datang ke sini untuk melihat-lihat. Ini, aku bertaruh 5. Ini tidak bisa. Guru Dongfang, Anda adalah tingkat harta nasional. Maha guru pengrajin. Anda sangat mahir dalam seni menilai kayu. Sekali santun dan akurat. Saya tidak berani membiarkan Anda mencoba. Baiklah, kalau begitu aku akan minum teh yang enak saja. Tunggu sampai orang-orang di tokomu pergi. Keluarkan harta paling berharga tokomu. Kayunan Mosutra Mas dan biarkan aku menyentuhnya. Baiklah. Silakan. Anda duluan. Sebentar lagi, saya punya teh yang sangat enak untuk menjamu Anda.
Baiklah. Sedikit menarik. Ini jauh lebih baik dari yang tadi. Golden Shipment-mu yang rusak itu sangat mirip dengan potongan yang saya sentuh ketika saya kecil di gerbang gunung. Saat itu, saya hanya memotong satu sayatan pada potongan kayu itu dan digantung oleh guru saya dengan tali selama 3 hari. Tidak disangka, hari ini saya benar-benar bisa menyentuhnya di toko ini. Bos, buka saja yang ini. Clark, kayu ini. Sesuatu yang saya dan anak saya tidak sengaja temukan saat memancing. Di tepi sungai beberapa hari lalu, sepertinya berasal dari pohon popal. Permukaannya juga terendam air dan busuk, terkelupas hanya dengan sekali gores. Ini murni sepotong kayu busuk. Sebelumnya, saya pikir anak ini adalah seorang master. Tidak menyangka dia juga hanya pura-pura mengerti. Teman kecil, bagaimana kalau begini? Kamu ganti yang lain saja. Atau setelah dibuka, aku akan biarkan kamu bertaruh lagi gratis. Tuan Langit Kecil, bagaimana kalau kita dengarkan Bos Worm? Ganti yang lain saja. Tidak perlu. Buka saja yang ini. Baiklah, baiklah. Aku akan segera membukanya untukmu. Benar-benar kayu dewa. Di sekelilingnya, ada juga serpihan busuk seperti sisik ikan. Permukaannya tertutup retakan. Dan ada bau busuk. Hei, kataku, Bos Worm, kamu bahkan tidak mencucinya bersih sebelum mengeluarkannya. Potongan kayu ini, aku sudah menyentuhnya sejak lama. Begitu aku mencium baunya, aku tahu itu tidak berharga. Untungnya aku tidak memilihnya. Tidak lihat, 1 tahun lebih tua darimu. Artinya aku sudah makan garam setahun lebih banyak darimu. Sudah kubilang sejak lama. Sekarang kamu sudah menghabiskan 10.000 yuan. Membeli potongan kayu busuk seperti itu. Sepertinya kerja angkat batu bata setengah tahun sia-sia saja. Menjaga muka sampai sejauh ini. Bukankah ini hanya menipu diri sendiri? Apalagi? Sedikit busuk di luar. Bau busuk sama. Warnanya kehitaman. Menyelupas seperti sisik. Retak seperti cakar. Mungkinkah ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada kayu aneh seperti ini di dunia? Ini pasti kebetulan. Kebetulan. Tidak, tidak. Tuan Dongfang, kebetulan apa yang kamu bicarakan? Bukan apa-apa. Ini pasti mata tuaku yang mempermainkanku. Bos Wan, apakah Anda punya pisau? Pisau? Untuk apa kamu mau pisau? Kamu tidak akan jadi pecundang dan mencoba menggangguku kan? Saya ingin memproses permukaannya sedikit, lalu gunakan untuk mengukir dewa kekayaan. Baru apa? Kamu mau pakai potongan kayu busuk ini untuk mengukir dewa kekayaan? Hei, mengukir dewa kekayaan dari kayu busuk? Tidak takut dewa kekayaan akan membunuhmu, membuatmu miskin seumur hidup, bahkan tidak bisa dapat uang dari angkat batu bata? Bos Wan, Anda punya toko sebesar ini. Anda tidak mungkin tidak punya pisau sama sekali, kan? Aku punya. Ini bukan toko ukiran kayu. Hanya pisau ini. Tolong gunakan seadanya. Baiklah. Bagaimana warna di dalamnya bisa berubah ungu? Mungkinkah ini benar-benar? Tuan Dongfang, Sebenarnya ada apa? bukankah itu hanya potongan kayu rusak yang berubah ungu? Tolong jangan menakutiku. Tidak, itu tidak benar. Potongan kayu hitam pekat ini. Bagaimana bisa berubah? Ungu setelah dipotong sepotong? Ternyata ada bahan mentah di dunia, seperti kayu ini. Keanggunan meresap dengan dominasi mulia. Aku takut bahkan bahan terendam dari Golden Shieldnanmu. Tidak lebih dari ini. Adakah yang tahu kayu jenis apa ini? Teman kecil, apakah ini cendana sutrai sumur emas? Ya. Kayu ini berasal dari The film varian was dari cendana merah daun kecil wajah translated hantu. and narrated Bagian by luarnya Ed Media. tertutup sisik dan bekas cakar. Baunya busuk. Ini untuk melindungi inti kayu agar tidak ditemukan oleh hewan. Di tempat seperti Jiangbei, ternyata ada orang yang tahu tentang hal semacam ini. Sungguh langka. Bergaul dengan tuan kecil. Benar-benar membuatmu terlihat bagus. Ini pertama kalinya aku merasa jaya. Di depan Pak Tuawan. Teman kecil, aku ingin tahu, apakah kamu mau membiarkanku menyentuhnya dengan benar? Teman kecil, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah tingkat harta nasional. Grandmaster pengrajin. Tetua Dongfang Shuo. Saya menolak.
Dasar bocah. Sangat beruntung. Tetua Dongfang, dia adalah seorang Grandmaster pengrajin tingkat harta nasional. Ingin melihat kayu busukmu. Itu memberimu muka. Itu keberuntunganmu. Tolong pertimbangkan lagi. Itu lancang. Dari orang tua ini. Ketua. Bukan karena saya tidak ingin Anda melihatnya. Hanya saja saya takut Anda akan merusaknya. Merusak. Jangan remehkan orang tua ini. Jika kamu tidak mau bilang, ya sudah. Orang tua ini sudah menjadi penajin seumur hidupku. Aku punya hati nurani yang bersih terhadap orang lain, dan aku menghargai kayu seperti emas. Bagaimana mungkin aku merusak kayu ajaib ini? Ketua, apakah Anda tahu bahwa kayu berusia 100 tahun itu seperti manusia? Itu benar. Kayu berusia 100 tahun secara alami memiliki spiritualitas. Lalu apa hubungannya itu dengan apa yang kamu maksud dengan merusak? Karena Anda tahu asal-usul kayu ini. Saya kira Anda juga tahu pantangannya. Mereka yang kebenciannya mendalam akan larut ketika berada di dekatnya. Sedangkan Anda, saya baru saja melakukan perhitungan sederhana. Anda memiliki pada diri Anda kebencian dari 37 jiwa yang telah meninggal melekat pada Anda. Jika itu orang biasa, mereka sama sekali tidak akan bisa dengan aman dan sehat hidup sampai sekarang. Alasan Anda belum terpengaruh adalah karena Anda mengumpulkan pahala sebelumnya. Tapi kebencian itu masih ada di tubuh Anda. 10 tahun lalu, aku berada di tebing dan membangun jembatan besar. Karena perusahaan konstruksi memotong biaya, jembatan besar ini setengah tahun kemudian runtuh. Saat itu, masih ada 37 orang di atas jembatan yang berturut-turut jatuh dari tebing, meskipun hasil penyelidikan Momen menunjukkan itu adalah tanggung jawab perusahaan konstruksi. Namun, para anggota keluarga itu masih menyalahkan padaku, anak muda, di tubuhku. Apakah benar-benar ada 37 helai kebencian yang menempel padaku? Pahala masa lalu Anda sudah oleh kebencian terkikis 80 atau 90%. Anda tidak bisa melihat apa-apa sekarang, tapi untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, paling cepat 2 tahun, atau paling lama 3 tahun, Anda akan terbaring di peti mati. Nah, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Begitu ya? Beraninya kamu memfitnah Tuan Dongfang seperti ini? Diam kau. Senior Dongfang, jika Anda percaya pada junior ini, datanglah ke toko nomor 17 di jalan ini. Saya akan menyelesaikan ini untuk Anda. Kebencian dari 37 jiwa yang telah meninggal. Anak muda, aku tidak tahu mengapa kau ingin membantuku. Bukan karena alasan lain. Hanya karena saya adalah penerus Gong Su Xie. Anda dan saya pada dasarnya berasal dari sumber yang sama. Hanya karena Anda berdedikasi pada jalan kerajinan, membuatnya dikenal oleh semua orang di bawah langit. Saya juga harus membantu Anda. Bong Sute, hamba ini memberi hormat. Bread Transformation Heavenly Master. Senior tua Dongfang, tidak perlu untuk ini. Pertama, aku bahkan belum menyelesaikan magangku. Kedua, dengan begitu banyak orang di sini, kamu mengerti aturannya. Ya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Benar-benar luar biasa. Liu Si penipu ulung. Siapa sebenarnya dia? Cemburu, kan? Jangan kira, aku tidak tahu. Keluargamu punya sebotol Nu Erham. Dikubur selama puluhan tahun. Kecuali kamu mengeluarkannya. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan satu kata pun dari mulutku. Anak muda, aku tahu semua The film was aturannya. translated Aku and permisi narrated sekarang. by M Media. Di masa depan, aku pasti akan pergi ke toko nomor 17 untuk memberi hormat. Liu tua, sebentar lagi, kumpulkan semua serutan kayu yang seperti sisik di tanah, dan bersihkan semuanya dengan benar untukku. Di sini terlalu berisik. Lebih baik aku kembali ke toko untuk mengukir dewa kekayaan. Tuan Muda, Bos Wan ini orang yang rajin. Serutan kayu busuk di tanah ini. Biarkan dia membersihkannya saja. Apa yang kamu tahu? Serutan ini memiliki efek ajaib. Direbus menjadi pasta, mereka bisa membuat tulang yang patah beregenerasi. Bukankah ini seperti yang ada di novel Wuxia? Seperti salep penyembuh giok hitam. Aku bilang, Liu Si pembual ulung. Setidaknya kamu harus sisakan untukku. Sisakan. Tuan kecil ini sangat pintar. Meskipun ada satu serutan kayu yang kurang, dia akan tahu. Tidak, bukan itu. Ada 9 dewa kekayaan di sini. 5 dari kepercayaan rakyat. Dan 4 dianugerahkan oleh Taoisme. Yang mana yang harus kukir? 9? Kalau begitu ukir ke 9-9-nya. Semuanya?
Tuan muda, bisakah 9 dewa kekayaan ini benar-benar rukun? Jika ada 18, aku akan mengundang ke-18-nya. Ya, semua yang Anda katakan benar. Apa itu, Papa Pig? Tidak. Yang itu. Yang bisa menyesuaikan. SUHU yang dirasakan, Liontin Giok itu. Kapan kita akan melelangnya? Kamu pergi bersiap dulu. 3 batu giok dengan kualitas serupa. Seperti yang kuberikan padamu. Dan kemudian, tunggu sampai aku selesai sekolah besok. Aku akan kembali dan memurnikannya. Juga. Mengenai masalah waktu, kamu putuskan sendiri. Sesuai perintah Anda. Astaga. Dalam hidup ini, saya, Liu Jianfu, bisa mengikuti Tuan Muda. Saya pasti sudah menjadi orang baik selama 10 kehidupan. Xiao Fei, dewa kekayaan. Bisakah Anda benar-benar mengundang 9 sekaligus? Jangan khawatir, tidak akan lama sebelum. Keluarga Lin memiliki fondasi untuk berdampak ke seluruh kota. Bajingan sialan kamu, jangan beri aku alasan. Kamu punya waktu setengah jam untuk segera datang ke sini dan mengambil barang-barang itu. Warner, cicipi. Cukup wangi. Cukup enak diminum. Warner, bukankah itu Paman Wang? Bajingan sialan kamu, beraninya kamu menyuruh Paman Wang datang mengambil barang. Hai, Tuan Malas, aku bekerja keras sore ini menyeret Ruxia. Dan memilih barang-barang untukmu sepanjang sore. Kamu malah tidur di sini. Dan kamu bahkan tidak datang menjemput kami. Serius, ini terlalu mengecewakan. Istri. Aku sakit perut sore ini, makanya. Aku akan percaya siapapun punya sakit perut. Tapi untukmu, kamu hanya tersenyum seperti orang bodoh sepanjang hari. Orang dengan kemampuan hebat sepertimu. Bisakah kamu benar-benar sakit perut? Kenapa kamu? Pergi sana. Aku marah. The Baiklah, film was translated sore ini, and narrated aku baru by saja M. mengukir 9 Media. dewa kekayaan untuk keluargamu. Aku sangat lelah, otakku masih berkedut. Ya, Wan Eh. Kendalikan emosimu, benar-benar seperti itu. Dewa kekayaan itu diukir dengan sangat dominan. Tiba-tiba mengundang 9 ini. Bahkan kayu itu. Warna ungu pekat. Di dalamnya, tertutup benang es. Itu, kayu itu. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Bagi Xiao Fei untuk menemukannya, bisa dibilang dia berusaha keras. Baiklah, kalau begitu, Nona muda ini akan memaafkanmu. Apakah kamu lelah hari ini? Apakah kamu mau berbaring? Istirahatlah yang baik. Dengan istri seperti ini di rumah, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Hen, istri. Kamu juga bekerja keras hari ini. Kamu juga harus istirahat yang baik. Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu. Bajingan ini masih begini, diberi hati minta jantung. Tapi, perasaan ini sebenarnya cukup menyenangkan. Masih ada 181 setengah hari. Apa? 181 setengah hari. Hari memetik bunga. Kamu bajingan, kamu berandal. Di mana bahkan ada sedikit pun sikap seorang tuan. Para master juga manusia. Mereka tidak bisa menghindari keduniawian. Benar. Ruxia mengirimiku pesan hari ini. Mengatakan bahwa Wang Sulang dan kelompoknya ingin membalas dendam padamu. Huang Sulang? Aku belum menyinggung Mahadewa Huang. Itu Huang Haifeng. Apakah kamu lupa? Pada hari pertama di kelas, kamu membuat orang-orang mereka sendiri berkelahi di antara mereka. Jadi itu dia. Ya, benar dikatakan bahwa untuk membalas dendam padamu, ada cukup banyak di Jiangbei, tuan muda kaya yang dekat dengannya. Sore ini, semua berkumpul bersama. Mengatakan mereka akan melaksanakan rencana. Rencana untuk apa? Karena masalah kamu tinggal di tempatku, sudah menyebar seperti api. Mereka semua berpikir kita. Kamu tahu jadi. Mereka bahkan sepertinya sudah menyewa pembunuh bayaran. Kalau begitu musnahkan saja semuanya dan tegakkan dominasi. Apakah mereka punya senjata? Peluru tidak punya mata. Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu?
Jangan terburu-buru. Hal yang paling kutakutkan sepanjang hidupku. Ada satu hal yang harus kumiliki. Benda apa? Itu dia. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Kalau lain kali kamu tidak bilang dan mengambil keuntungan dariku. Hati-hati, aku mungkin benar-benar akan membuatmu memakainya. Baiklah, aku salah. Lin Wan Er. Kau jalan. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mempermainkanmu dengan benar. Dan Xiaofei, aku ingin membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku mempermainkannya? Tuan muda, pinjaman hipotek anak perusahaan sudah disetujui. 30 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Pergi lihat, apakah ada yang menerima pesanan sekarang? Ya, barusan ada satu dengan nama Inggris. Pembunuh bernama Killer Undefeated mengambil pesanan itu. Ini informasinya. Tuan muda Xiaofei, Nona Wan Er, mohon tunggu. Tuan Litua, aku sudah membuatmu menunggu. Aku benar-benar minta maaf. Hei, kenapa kamu tidak langsung masuk dan temui aku? Atau telepon aku? Di zaman kuno, ada Cheng Men Li Sui, orang tua sepertiku ini, mendengarkan pelajaran di luar pintu, tidak masalah. Ini. Lengan dan kakiku yang tua ini, sudah lama karena berdiri. Aku sama sekali tidak berani menunda tidurmu. Wan Er, kamu ikut denganku. Atau pulang dulu. Aku tidak mau pergi. Ingat untuk kembali lebih awal. Tuan Litua, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk menungguku sebentar lagi. Aku akan mengantar istriku pulang dulu. Baiklah, baiklah, pergi. Silakan, pergilah. Sebentar saja tidak masalah. Hai Tuan Xiaofei. Aku akan menunggumu di bawah di gedung departemen musik. Baiklah. Maaf membuatmu menunggu. Kita mau kemana? Mobilnya sudah di sini. Mari bicara di mobil. Sopir ini di sini adalah penjaga teman lamaku. Sekarang, aku akan memberitahumu secara kasar tentang situasinya. Teman lamaku. Dia adalah seorang jenderal dengan status yang cukup tinggi. Bernama Tang Jusan. Dia tidak punya keturunan. Istrinya meninggal karena sakit lebih dari 20 tahun lalu. Dan dia belum menikah lagi sejak itu. Tapi nanti, dia mengadopsi seorang putri. Jenderal Tang Tua. Aku sudah mendengar perbuatannya. Mereka patut dikagumi. Beberapa hari yang lalu, kamu memberitahuku dia bertingkah agak aneh belakangan ini. Selalu tampak hidup dalam mimpi. Dan dia sendiri tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Minggu lalu, aku pergi ke rumahnya. Benar, putrinya. Biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan dan jarang kembali. Tapi kamarnya ada di mana-mana. Terlihat sangat berbeda. Furniturnya semuanya seperti milik anak muda. Namun cukup antik gayanya. Hei, ada 2 bantal di tempat tidur. Dan di lemari sepatu itu, ada juga sepatu bordir anak perempuan. Di halaman, semuanya pakaian wanita tergantung di sana. Itu memang aneh. Dia bahkan menetapkan bahwa para penjaga, tanpa izin, tidak diizinkan melangkah setengah langkah ke dalam rumah. Singkatnya, teman lamaku sekarang menunjukkan satu hal di mana-mana. Aneh. Xiao dan yang lainnya belum pernah melihat wanita masuk. Terlebih lagi, barang-barang ini, mereka juga tidak tahu dari mana asalnya. Tapi, saat dia makan, dia selalu meminta 2 porsi disiapkan. Porsi ganda. Dan dia memakannya dengan sangat bersih. Jadi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya secara tidak langsung. Dia masih malu. Menggelengkan kepala dan berkata ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku perhatikan. Kondisi mentalnya membaik. Dia tidak lagi kesepian. Dia menjadi jauh lebih ceria. Ini memang tidak normal. Ya, Situasi ini. Sudah berapa lama? jangan khawatir. Guru ini benar-benar mampu. Meskipun muda, pencapaiannya cukup tinggi. Pasti bukan penipu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengundangnya untuk menemui Chosan? Sudah lebih dari sebulan. Ketika sesuatu di luar kebiasaan, pasti ada sesuatu yang aneh di baliknya. Namun, umumnya dalam situasi seperti ini, ada banyak kemungkinan. Ketika kita tiba di tempat keluarga Tang, aku akan melihat lebih dekat situasinya sebelum bicara lebih banyak. Baiklah, baiklah.
Tuan Tang Tuan The mungkin film sedang was tidur sekarang. translated Bagaimana and kalau saya narrated bangunkan by dia? Amelia. Tidak perlu. Kau urus saja urusanmu. Chu Shan akan bangun sebentar lagi. Dia akan turun sendiri. Baiklah, mengerti. Ada aroma parfum samar. Tuan Tang Tua biasanya suka mengoleksi artefak budaya, kaligrafi, dan lukisan. Dia tidak punya banyak uang. Dia tidak korup sepanjang hidupnya. Tapi dulu, dia cukup berwibawa. Orang meninggalkan nama, pohon meninggalkan bayangan. Selama festival dan hari libur, orang-orang masih akan mengiriminya beberapa hadiah. Di antaranya banyak karya dari para master terkenal. Tapi, dia hanya akan di malam hari tidur dengan hadiah-hadiah ini selama 1 malam. Dan keesokan harinya, dia akan memberitahu para penjaga untuk mengirimnya kembali kepada orang-orang. Master Xiao Fei, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Saat ini, dari aula dan halaman ini, aku belum melihat apapun. Tapi, ketika Tuan Tang Tua bangun, kita akan mengambil rumah ini dan melihat-lihat dengan saksama. Kita pasti akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Oh ya, kamu sebaiknya jangan beritahu Tuan Tang Tua dulu tentang tujuan kunjungan kita, agar dia tidak menjadi resisten. Nanti akan merepotkan. Saya mengerti. Master Xiao Fei, mari kita duduk di sana dan minum teh. Suren, kamu datang dan bahkan tidak membangunkanku. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun kamu masih begitu sopan. Ini siapa? Namanya Xiao Fei, teman lintas generasi saya. Ngomong-ngomong, hari itu saya jatuh di jalan. Dialah yang membantu saya berdiri. Dan dia bahkan membawa saya ke rumah sakit. Apa yang terjadi kemudian? Kami kemudian menjadi teman lintas generasi. Xiao Fei, dia punya hobi yang sama denganmu. Kalian berdua suka kaligrafi dan lukisan. Jadi saya membawanya untuk melihat-lihat. Untuk memperluas wawasannya dan mendapatkan pengalaman. Di zaman sekarang ini, orang yang berani membantu orang tua benar-benar sedikit. Dan juga tidak pro asing secara membagi peta. Berfokus pada budaya tradisional Huaxia. Anak baik. Sungguh anak yang baik. Junior Xiao Fei menyapa. Tuan Tang Tua. Halo. Silakan duduk. Tidak perlu sungkan saat di sini. Tempatnya sederhana. Dramahan saya kurang. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Bisa duduk dan berbicara dengan Anda sudah merupakan kehormatan bagi junior ini. Tetua Tang, melihat warna kulit Anda, sepertinya keberuntungan sedang mendekat. Teman muda, kamu bisa membaca wajah? Saya sedikit mengerti metafisika. Mohon maaf jika saya telah menyinggung. Xiao Fei benar-benar ahli di bidang ini. Dia bahkan membaca wajah saya tempo hari. Dan tahukah Anda, itu cukup akurat. Kalau begitu lihat wajah saya, apa yang Anda lihat? Area wajah bagian atas panjang dan penuh. Ini berarti kesuksesan di masa muda. Area wajah bagian tengah juga seperti ini. Sementara area wajah bagian bawah tegap, tapi tidak berisi. Ini adalah tanda kesendirian. Istri Anda sudah lama meninggal, dan Anda tidak punya anak. Putri angkat Anda jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Ini juga dikuatkan. Di antara 12 istana wajah, istana pernikahan di sudut mata, yang melambangkan hubungan, mengalami peradangan, menyebabkan kulit yang semula sangat keriput terlihat sedikit bengkak. Ini adalah tanda pohon tua menumbuhkan tunas baru. Ini menunjukkan bahwa Tang Keusan belum lama ini memasuki hubungan baru. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan tapi peradangan ini terlihat rona kemerahan samar. Maka menandakan tanda nasib buruk yang besar. Dan itu disebabkan oleh hubungan lagi. Keahlian junior ini belum mahir. Atau mungkin saya salah membacanya. Tidak apa-apa. Katakan saja apapun yang Anda lihat. Saya hanya akan mendengarkan untuk hiburan. Fungsi berbagai organ terus melemah. Laju pelemahannya lebih cepat dari penurunan normal. Tapi itu tidak terlalu tidak masuk akal. Setidaknya dalam 6 bulan, seharusnya tidak banyak berdampak pada hidup Anda secara signifikan. Senior Tang, Anda sedang menjalin hubungan, bukan? Chu Shan, kamu tidak pengertian. Saya sudah lama menyadarinya. Anda telah menemukan musim semi kedua. Anda bertingkah seperti pria muda. Mengapa? Apakah Anda tidak akan memperkenalkannya kepada kami? Jarak usianya terlalu besar. Sulit untuk dibicarakan. Di mana dia? Dia pergi keluar sore ini. Saya pasti akan membiarkan Anda bertemu dengannya di lain hari. Ngomong-ngomong, Chu Shan, saya dengar Anda mengumpulkan banyak harta di sini.
The film Karya-karya was master terkenal. translated and Biarkan saya dan narrated by Geoffrey juga memperluas M-Media. wawasan kami. Tidak banyak karya dari master terkenal. Tapi semuanya layak dilihat. Karya-karya luar biasa. Silakan, bye. Lukisan ini bergerak. Tetuatan. Seluruh ruangan koleksi Anda tidak kalah dengan karya para master terkenal. Di mana Anda mendapatkan ini? Saya belum pernah melihatnya di pasar sama sekali. Asal-usulnya terlalu banyak. Mereka dari mana-mana. Hanya saja orang-orang zaman sekarang terlalu mengejar ketenaran dan mengabaikan banyak inti dari kaligrafi dan lukisan kuno. Saya akan mengikuti arahan Shuren dan memanggil Mu Xiaofei. Jika Anda menyukai lukisan apapun, jangan ragu untuk berbicara dengan berani. Pertama kali bertemu, sudah sepantasnya memberi Anda hadiah. Benarkah? Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau begitu saya harus melihatnya baik-baik. Ini adalah Luo Wuxin. Tetuatan, ada telepon untuk Anda di bawah. Saya akan keluar dan menerima telepon. Master Xiaofei, apa yang Anda lihat? Luo Wuxin yang terkenal dalam lukisan ini. Tetua Li, apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Tidak. Master Langit Keberuntungan Besar. Ada catatan di jilid ke-7. Luo Wuxin mahir menggunakan jiwa untuk memasuki lukisan. Sangat hidup, tapi tidak pernah menjual atau memberikannya. Jiwa-jiwa kesepian dan hantu liar dalam radius 100 li, semua menemukan rumah. Oleh karena itu disebut lukisan jiwa. Lukisan jiwa. Benar. Setiap lukisannya. Semua memiliki pavilion segi 8. 100 tahun yang lalu, Luo Wuxin di batu nisan yang disiapkan. Mengukir bait di batu nisan. Satu lukisan untuk satu perasaan untuk satu kehidupan. Setelah itu, dia berbaring di peti mati dan menginstruksikan keturunannya untuk mencegah penimbunan. Lukisannya dalam semalam benar-benar menghilang, lenyap tanpa jejak. Lenyap tanpa jejak. Juga di jilid ke-19 ada catatan tentang Luo Wuxin. Ini adalah dari Master Langit Keberuntungan Besar generasi itu, sebuah anekdot dari Jianghu. Dikatakan ada seorang janda yang memungut sebuah lukisan dari tempat yang tidak diketahui. Pria dalam lukisan itu sangat tampan. Dia membawa lukisan ini pulang. Dikatakan bahwa kemudian pria dalam lukisan itu sepertinya menjadi kenyataan dan hidup bersama dengannya. Mereka hidup bersama seperti suami istri. Ini. Setahun kemudian, janda itu mulai sakit. Dia terkena hampir semua jenis penyakit. Berbagai organ di seluruh tubuhnya. Hampir semuanya bermasalah. Pria itu berada di sisinya. Selalu merawatnya dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba suatu hari, kondisi janda itu membaik. Setelah itu, para tetangga tidak pernah melihat pria ini lagi. Dia benar-benar membaik. Mengapa ini? Biarkan saya selesaikan. Suatu hari, janda itu menurunkan lukisan itu dan meletakkannya menghadap ke bawah di jalan di depan pintu rumahnya sendiri, disiram minyak dan dibakar menjadi abu. Yang membingungkan adalah bahwa sejak saat itu, janda itu menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kebiasaan dan kehidupannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak bisa dikenali. Dia suka minum dan berjudi. Dan konon beberapa orang bahkan melihatnya pergi ke rumah bordil. Janda ini bahkan mengunjungi rumah bordil. Lukisan yang diambil janda itu dibuat oleh Luo Wuxin. Pria itu berubah dari hantu dalam lukisan. Sama seperti kata-kata yang tertulis di bait makam. Satu lukisan ditukar dengan satu cinta. Justru karena cinta inilah, pada hari ini, pria yang berubah dari hantu itu jatuh cinta tanpa harapan, ditambah dengan dirawat selama sakit panjang. Mereka akan mempercayai pihak lain tanpa syarat. Dalam keadaan seperti ini, kesempatan untuk merasuki muncul. Kerasukan. Hantu itu akan menempatkan jiwanya ke dalam lukisan, dan kemudian menghuni tubuhnya yang kosong dan tanpa pemilik. Setelah itu, lukisan yang menjebak jiwa janda itu dibakar menjadi abu. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang The film kemudian was menggantikannya? translated and Hidup di narrated dunia by ini. M-Media. Jenis hantu yang hidup di lukisan ini memiliki nama kolektif. Disebut Immortal Lukisan. Para immortal lukisan saat dilukis memiliki aroma tintai yang meresap ke dalamnya. Bahkan para guru langit penciptaan agung tidak bisa membedakan mereka berdasarkan aura. Dan mereka secara khusus menargetkan mereka yang mudah ditipu, orang-orang kesepian. Semuanya tergantung pada kemampuan aktingmu membangun kepercayaan. Mereka juga menguras tubuh pihak lain
Ketika waktunya tepat, mereka menipu mereka masuk ke penjara lukisan, jika ini dibiarkan berlanjut. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, wanita cantik dalam lukisan ini akan digantikan oleh Pak Tuatang. Dan Pak Tuatang tidak akan lagi menjadi jenderal tua. Ini seperti merebus katak dalam air hangat. Selama itu adalah roh lukisan yang disuntikan ke dalam lukisan oleh Luo Wuxin. Bahkan jika itu adalah hantu tunggal, dia adalah makhluk lemah dengan kekuatan rendah. Meskipun dia tua dan lemah, dia tidak bisa merasuki tubuh secara paksa. Bagaimanapun, ini melawan takdir. Jadi, dia menggunakan cinta emosional untuk melemahkannya. Ya, hanya melalui cinta emosional, seseorang bisa menguras pihak lain untuk mendapatkan tubuh dan terlahir kembali. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menahan penolakan. Dan dengan demikian wujud dan rohmu akan padam. Xiafei, apakah ada sesuatu yang Anda suka? Pak Tuatang. Aku mau yang ini. Tidak. Bukan yang ini. Yang lain tidak masalah. Hanya yang ini tidak. Tantua, kamu. Saya sedikit lelah. Saya tidak akan menemani Anda lagi. Anda sebaiknya kembali dulu. Manusia dan hantu berjalan di jalan yang berbeda. Apakah kamu memberitahuku bahwa aku harus memintamu keluar? Kenapa kamu tidak segera menunjukkan dirimu? Apa yang Anda lakukan? Jika Anda terus main-main, saya akan memanggil penjaga. Chu Shen, bagaimana Anda masih bisa begitu keras kepala sekarang? Sejujurnya, saya mengundang Xiao Fei ke sini hari ini, justru untuk menyelamatkan Anda. Orang seperti apa Xiao Fei itu? Dia punya kemampuan hebat, keberadaan yang transenden. Kamu benar-benar bersekongkol menipuku. Baiklah. Bagus, kamu Li Shuren. Kita selesai. Masih belum muncul? Kalau begitu aku terpaksa menggunakan kekerasan. Kamu baik-baik saja. Bagaimana? Immortal dalam lukisan, sebutkan namamu. Wanita sederhana ini bernama Su Xiao. Salam, Guru. Xiao Fei. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tolong jangan sakiti dia. Tidak. Masih ada satu lagi. Apa? Masih ada satu lagi. Aroma immortal dalam lukisan ini cukup unik. Semuanya adalah aroma tinta dan kertas. Tapi di dalam rumah Pak Tuatang, di mana-mana dipenuhi dengan aroma perona pipi, bedak, dan rempah-rempah yang sama sekali berbeda dari bau pada Su Xiao ini. Maksudmu? Selain immortal Indo painting di dalam lukisan itu, ada satu lagi. Bicara. Di mana yang satunya lagi? Guru, aku. Aku tidak berani bicara, Guru. Apakah benar seperti yang dia katakan? Masih ada satu lagi. Jika kamu bicara sekarang, Guru Langit ini bisa mengampuni nyawamu. Guru, aku masih tidak berani bicara. Energi yang dari terakhir kali belum pulih. Sepertinya aku harus membayar mahal hari ini. Lacak. Jadi kamu bermain petak umpet denganku di sini. Kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kenapa kamu tidak segera keluar? Kalau begitu sesuai keinginanmu. Apa-apa sebenarnya yang terjadi? Putri ini sedang bersiap untuk transformasi ketiga yang akan datang. Pada saat yang sangat penting seperti ini, kau menggangguku. Kau pantas mati. Kurasa itu karena transformasimu, sehingga kamu perlu mencari jantung Limayang. Dan itulah sebabnya kamu menagetkan Pak Tuatang, kan? Kau memang punya sedikit wawasan. Apa itu hati Limayan? Jantung Limayang adalah jantung seorang pria yang lahir di tahun matahari, bulan matahari, jam matahari, dan momen matahari. Sebaiknya kamu menyerah saja. Saat ini, hanya aku yang bisa memukulmu di sini. Tapi kamu tidak bisa memukulku. Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan jantung Limayang milik Tang Chusan? Dia ada tepat di belakangku sekarang. Jika kamu bergerak dan melukai Tang Chusan, maka kamu bisa melupakan jantung Limayang. Tidak tahu malu. Inisiatif sekarang ada padamu. Silakan serang.
Kau ternyata punya kemampuan seperti itu. Cinta sejati sulit dipertahankan sejak zaman kuno. Hanya tipu daya yang memenangkan hati. Sekarang giliranku untuk menyerang. Meskipun kamu memiliki 1000 tahun kultivasi, di sini bersamaku, kamu bukan apa-apa. Putri ini pasti akan punya hari untuk bangkit kembali. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu, dari sudut dunia mana kamu merangkak keluar, atau apakah kamu dari klub malam? Diam. Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Aku adalah putri ke-17 dari kerajaan Sia Barat. Seorang putri Sia Barat, ya? Berusia 1000 tahun. Karena kamu seorang putri, mengapa kamu dimurnikan menjadi jiwa harum pemakan hati? Aku sedang dalam proses menyerang dataran tengah ketika aku menjadi sasaran. Tapi kemudian, orang itu dibunuh oleh seorang pendeta Tau Tua. Pendeta Tau Tua itu menunjukkan belas kasihan padaku dan tidak sepenuhnya menghancurkanku. Sebaliknya, dia mengajariku sebuah teknik rahasia. Teknik rahasia ini, bisakah ia menyerap esensi matahari antara langit dan bumi? Ya, Lalu mengapa aku tidak merasakan energi jahat berdarah apapun padamu? Mungkinkah kamu belum melukai nyawa siapapun? kau tidak akan membunuh siapapun sampai kau perlu mengonsumsi jantung 5 yang untuk transformasimu. Baiklah, cukup omong kosong. Aku harap kau akan melakukannya dengan cepat. Jadi kamu hantu yang baik. Hei, bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, kamu ikut aku. Aku kebetulan sedang kekurangan pelayan pribadi. Ini benar-benar tidak mudah. Mencari seseorang yang cakap. Kamu bahkan bisa menjadi pengawalku. Apa? Kau benar-benar ingin putri ini menjadi pelayan pribadimu? Aku bahkan harus mengurus setiap makan dan tidurmu. Apa kau pantas? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Hidup jauh lebih menyenangkan. Aku berjanji padamu, pasti akan ada kesempatan di masa depan. Aku akan mencarikanmu hati 5 yang untuk membantumu menyelesaikan transformasimu. Lalu apa niatmu? Meskipun aku hantu yang baik, jika kau membunuhku, kau tetap akan mendapatkan pahala. Baiklah, aku melakukan ini demi mutiara jiwa Yin murni. Kalau begitu bunuh saja aku. Ayo. Kamu salah paham padaku. Biar ku jelaskan begini, aku memiliki banyak sekali ki yang ekstrem di dalam diriku. Saat aku bersamamu, kekuatan fisikku pulih, lebih dari 10 kali lebih cepat dari biasanya. Justru karena kamu mengumpulkan ki yang. Semua ki yang berkumpul di sekitarmu. Apakah kamu mengerti? Tapi saat ini, aku masih butuh tubuh manusia. Penampilanku saat ini adalah ilusi yang kubuat. Dalam waktu kurang dari 7 hari, adalah ilusi yang kubuat. Dalam waktu kurang dari 7 hari, aku akan tetap berubah menjadi kerangka. Itu sama sekali tidak sulit. Aku bisa menggunakan teknik melukis kulit untuk menggambar kulit untukmu. Membuat yang palsu terlihat nyata bukanlah masalah. Benarkah? Kalau begitu aku ingin sedikit lebih putih. Kulitku sedikit lebih halus, dan bentuk tubuhku sedikit lebih baik. Baiklah, aku akan menggunakan filter kecantikan dan mengambil foto untukmu. Aku jamin, kamu akan benar-benar puas. Baiklah. Benar, dewa dalam lukisan ini. Ada apa? Saat aku mengarahkan pandanganku pada Tang Chushan, dia sudah ada di sini. Tapi satu hal yang bisa kupastikan adalah, dia tidak punya niat merebut jiwa terhadap Tang Chushan. Saat dia tahu aku akan mengambil hatinya, dia bahkan berlutut dan memohon padaku. Bertanya apakah aku bisa menyegel jiwanya dan jiwa Tang Chushan ke dalam lukisan bersama. Kamu tulus terhadap Tuan Tua Tang. Melapor kepada guru, gadis hamba ini memang punya niat mencuri jiwa pada awalnya, tapi aku belum pernah merasa seseorang peduli padaku seperti ini. Jadi lambat laun aku mengerti, daripada kesepian di dunia ini, lebih baik menemaninya sampai tua. Meskipun kamu tidak lagi memiliki niat untuk melukai orang lain, Tuan Tua Tang, bagaimanapun, karenamu melemah jauh lebih cepat daripada orang normal. Dia akan binasa dalam waktu 2 tahun. Aku mohon, guru, tolong kirim aku kembali ke dalam lukisan, dan bakar aku dengan satu api. Sama sekali tidak. Semakin lama aku hidup, semakin aku mengerti apa arti sebenarnya dari hidup. Bahkan jika aku mati sehari kemudian, aku akan tetap tersenyum. Xiao Fei, maukah kamu menabulkan permintaan orang tua ini? Ikutlah denganku. Oltan, hiduplah dengan baik. Hai. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Shiki. Namun, seorang pelayan tidak berhak memanggil namaku secara langsung. Ingat posisimu. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Tuan. Ucapkan sekali, biar ku dengar. Babi.
Kepala babi, panggil saja kepala babi. Itu lebih mudah diucapkan. Hanya karena satu kalimat itu, aku akan menggambar padamu beberapa tahi lalat hitam besar, dan kemudian membuatmu rata seperti dataran. Dasar Hei, keahlian bersepedamu lumayan juga. tuan kecil, Anda? Ada apa ini? Seperti kata pepatah, hanya dengan menghancurkan, kamu bisa menyambut yang baru. Menghancurkan barang-barang rusak ini. Semuanya setelah pertimbangan matangku. Tindakan. Merusak. Bisa menghasilkan uang. Merusak bisa menghasilkan uang. Orang tua ini biasanya cukup cerdik. Kenapa dia tidak melihat bahwa aku sedang berusaha menjaga muka? Tuan kecil. Apakah Anda puas sekarang? Liu tua. Ada sesuatu yang perlu kulakukan. Siapkan baskom berisi pasir halus untukku. Dan selembar kertas putih mulus berukuran 2 meter kali 1 meter yang sudah dipoles. Juga siapkan beberapa pigmen berkualitas tinggi. Baiklah, saya akan siapkan sekarang. Baiklah. Itu palsu yang paling palsu. Tuan kecil, semuanya sudah siap. Lepaskan pakaianmu. Buka baju. Wan El, kita punya tamu di rumah. Baiklah, Xiaofei. Belum selesai makan yang di mangkuk. Dan kamu sudah berpikir untuk mengambil yang dipanci pulang. Hai, ini bukan. Bukan seperti itu. Dia adalah tuanku. Tidak, aku hanya tuanku sendiri yang menunjuknya untukku sebagai pelayan pribadiku. Namanya Shiki. Pribadi. Kalian berdua sudah tidur bersama. Tidak, hubungan kami lebih murni dari air. Air murni yang dimurnikan. Xiaofei, dasar kepala babi kecil. Bukankah kamu bilang di jalan bahwa kamu ingin berbagi kamar denganku? Burung kuku menempati sarang murai. Jeti, mulai sekarang, kamu harus lebih sopan pada putri ini. The Saat film was memperkenalkan aku pada orang lain, translated jangan and terus narrated bilang by seorang pelayan. Emilia. Seorang pelayan. Mulai malam ini, kamu pindahkan ranjangmu ke pintu masuk kamarku. Dengan begini, kamu akan lebih dekat denganku. Kamu masih bisa menikmati manfaat yang dibawa oleh manik jiwa yin murni ini. Aku akan pergi dengan pelayan sebentar lagi ke Jalan Dingjia untuk mengurus beberapa urusan. Kita berangkat sekarang. Aku juga akan pergi. Ambil 3 kotak yang lumayan bagus dan segel. Lalu bersihkan toko. Besok sore, kita akan mulai lelangnya. Apa ini? Koleksi guru segera dibuka. Lelang khusus diadakan di sini. 3 liontin es. Seluruhnya dibuat dari jiwa es kuno. Harga mulai 1 yuan. Memakainya dapat mencegah ketidaknyamanan panas. Juga bisa meredakan stres. Mencegah menjadi panas. Temperamen baik berarti kesehatan baik, bahkan depresi. Berbagai penyakit psikologis juga bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin? Bukankah ini omong kosong? Anda tidak akan merasa panas hanya dengan memakai sepotong gel? Tepat sekali. Depresi bisa disembuhkan dengan sepotong giok. Apakah mereka menarik trik lain? Ini menghilangkan stres dan mencegah panas dalam. Jelas merupakan jargon penipu.
Tepat sekali. Semuanya, lihat ini. Plakat sebesar ini. Koleksi guru. Bos ini, hanya untuk menipu uang. Bahkan tidak peduli penampilan lagi. Tepat sekali. Tuan kecil. Ini buruk. Dengarkan apa yang di luar. Apa yang orang-orang itu katakan? Tidak apa-apa. Biarkan saja terjadi sebentar. Kamu benar-benar bisa tetap tenang. Dan kamu, membaca seni perang Sun Tzu. Apakah kamu mencoba belajar dari kehidupan Qiang? Tuan kecil, lihat situasi ini. Betapa suksesnya saya membuat sesuatu. Bahkan orang asing kulit putih pun datang. Bahkan istriku pun jadi sasaran. Benar-benar mencari mati. Kemarilah. Apa kau lihat orang asing di luar itu? Ya, Pergi buat patung tanah liat. Kemanapun dia pergi, kau harus awasi dia baik-baik. Begitu dia melakukan gerakan yang mencurigakan, segera beritahu aku. baiklah. Hei, ada apa? Tenang, tenang, tenang. Semuanya, tenang. Sekarang kalian semua meragukan keaslian barang lelang. Bagaimanapun, dulu. Orang tua ini juga tidak akan percaya. Tapi setiap orang dari kalian yang hadir akan memiliki kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi, jika tidak semagis. Seperti yang dijelaskan di poster. Saya akan menghancurkannya di tempat. Siapa yang mau jadi yang pertama The maju film dan was mencoba? translated Aku? and narrated by M Media. Istri Pak Mio tua. Selamat datang, selamat datang. Semuanya lihat. Lihat dia. Dia merah dari kepala sampai leher. Basah kuyup oleh keringat. Pakai ini. Liontin es kami. Wah, ini benar-benar keren. Benda apa ini? Ini ternyata sangat ajaib. Apakah dingin? Keren, Terasa enak? bagus. Ajaib. Benar-benar ada benda seperti ini di dunia. Liontin 1000 tahun. Bagaimana ini bahkan lebih nyaman daripada tinggal di ruangan ber-AC? Itu palsu, kan? Tidak palsu. Shield, itu palsu. Kan itu hanya palsu. Palsu, palsu. Pria berambut kuning itu. Kamu mengerti hoax ya? Terus berteriak tidak. Apa tahu sedikit A? Sedikit A. Namanya sedikit. Bayar uang sekolahmu. Kamu akan jadi yang kedua yang naik. Ayo naik. Liu tua ini cukup pandai memilih. Bawa ke sini. Semua lihat. Orang asing ini tercengang, kan? Seperti dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ya, ini nyata. Saya pikir pembunuh peringkat emas itu akan bergerak hari ini. Siapa sangka dia mengirim pesan mengatakan, segala sesuatunya telah berubah, dan dia hanya bisa menunggu sampai besok. Tuan Muda Huan, saya punya berita terpercaya di sini. Sampel yang bersaing denganmu untuk Lin Wan Er itu telah membuka toko di Jalan Dingjia. Namanya Koleksi Master. Dikatakan bahwa sebelum pembukaan, mereka akan mengadakan lelang 3 hari. Untuk menghasilkan publisitas. Lelang. Apa yang mungkin bisa dia lelang? Tuan Muda Huang, jangan katakan itu. Masalah ini menyebar cukup aneh. Namanya Liontin es 1000 tahun. Dikatakan bahwa memakainya bisa mendinginkanmu dan meredakan panas. Itu juga bisa menyembuhkan penyakit jantung. Adegan saat itu, ada lebih dari 100 orang di sore hari. Mereka semua mencobanya. Kuan Yu, penipuan semacam ini, lebih dari 800 tahun yang lalu, itu sudah dihapuskan. Dan kau masih percaya itu? Bukan itu maksudku. Maksudku, jika kita hanya membunuh orang seperti ini dalam sekali jalan, bukankah itu membiarkannya lolos terlalu ringan? Kenapa kita tidak pergi ke lokasi lelangnya dan membuat sedikit masalah untuknya, lalu menghancurkan tokonya? Biarkan dia menderita sedikit lagi sebelum dia mati. Bukankah itu akan lebih baik lagi? Memang akan lebih baik. Ingat, bahwa lebih banyak orang yang bisa bertarung.
Kita akan berdiri di belakangnya saja. Anak ini memang agak aneh. Pergi cuci itu untukku. Menurut pengawasan patung tanah liat, pembunuh itu tidak mengikuti. Sebaliknya, dia pergi ke atap hotel untuk tidur di luar. Tidak mengikuti. Hei, kau pelayan. Apa kau tidak mau mencuci kaos kaki tuanmu? Hai, Xiaofei. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang memasang hadiah di pasar gelap. Menargetkanmu dan Wan Er. Seorang pembunuh daftar emas, bernama pembunuh tak terkalahkan, telah menerima pesanan. Apakah kamu mau bersembunyi? Bersembunyi? Tidak perlu. Aku sudah menemukan pembunuh itu sore ini. Dan orang yang memasang misi itu adalah Huang Haifeng dari keluarga Huang di Jiangbei. Huang Haifeng? Itu tidak mungkin, Kak. Kami dan keluarga Huang adalah teman turun-temurun. Beraninya Huang Haifeng, seorang junior, melakukan hal The film was seperti itu? translated and narrated Kau by tidak M perlu khawatir Media. soal ini. Aku yang akan mengurusnya. Jangan khawatir. Aku jamin demi kehormatanku bahwa Wan Er pasti akan baik-baik saja. Benar. Tokoku akan mengadakan lelang besok. Mohon datang dan dukun, ayah mertua. Aku pasti akan pergi. Huang Haifeng berani melakukan ini. Dia pasti mendapat persetujuan diam-diam dari ayahnya, Huang Tishan. Tujuan mereka adalah menekan keluarga Lin kita. Mereka ingin mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, lalu mencaplok kita sekaligus. Menurut penyelidikanku, ada juga anggota junior dari 7 keluarga lain yang terlibat dalam hal ini. Atasan mereka seharusnya sudah merencanakan ini dengan keluarga Huang. Mereka ingin membagi-bagi keluarga Lin bersama. Apakah mereka benar-benar berpikir aku kesemek lunak yang mudah dimanipulasi? Aku sekarang punya 9 dewa kekayaan yang mendukungku. Keadaan sekarang berbeda dibandingkan masa lalu. Master Shao. Untung aku berhasil. Aku datang tanpa diundang. Kamu harus mentraktirku secangkir teh. Orang tua ini terlihat agak familiar, Bukankah ini raksasa di bidang medis, Profesor Zhu Qianfeng? menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Disebut sebagai watu hidup. Kenapa orang tua ini ada di sini? Mendengar kata-katanya, itu berarti bocah ini sama sekali tidak mengundangnya. Bagaimana orang tua ini bisa sampai di sini? Benar-benar berani. Dia malah datang naik ambulans. Selamat datang, selamat datang. Kehadiran Anda benar-benar menghormati saya. Siapa ini? Sekarang tidak ada yang bicara. Bukankah ini dari Jiangbei? Kenapa dia datang? Kalian saling kenal. Terakhir kali bocah kecil ini, yang menikatku untuk mengobati istrinya. Gurunya orang ini. Apakah itu Li Shuren? Ya, Rektor Universitas Jiangbei, Li Shuren adalah gurunya. Jadi begitu. Hai, selamat datang, selamat datang. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Statusku istimewa. Hadiah kecil, bukan tanda hormat. Feng Shui tokomu bagus. Hanya 2 kata. Harmoni. Mungkin mulai sekarang tidak ada yang berani membuat masalah, Kat. Kalau aku juga tidak suka berutang budi. Aku juga akan memberimu sedikit pengingat. Menarik. Guruku sangat merekomendasikannya. Aku ingin lihat master macam apa dia. Kau punya seorang putri. Dia anak tunggalmu, kan? Ingat satu hal. Perhatikan pola makannya mulai bulan ini. Aku hanya bisa bilang segini saja. Rahasia langit lainnya tidak boleh diungkapkan. Maaf. Lelang kami sekarang resmi dimulai. Harga awal 1 yuan. Aku 300.000. 500.000. 10 juta. Untuk apa kau ikut campur? Kau mau aku membiarkan keluarga Lin semua dapat 1? Bukankah kamu bilang hanya ada 3?
Mungkinkah itu biasa? The film was translated 11 juta. and narrated 11 by juta. M Media. 20 juta. Bisakah saya bayar dalam USD? Orang asing ini kaya sekali. Taman internasional ini telah menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi darinya. Jiwa Ais 1000 tahun ini adalah harta karun Huaxia. Harta karun, Huaxia, tidak boleh jatuh ke tangan asing. 21 juta, 21 juta, 25 juta. 26 juta. 30 juta. 30 juta, Kau kejam. 30 juta sekali, Saya Yiyang. Tawar 100 juta untukku. 30 juta 2 kali. Tunggu. 100 juta. Terjual. Misi ditunda 1 hari. Aku harus mendapatkan liontin giok itu. Sebelum aku bertindak. Kalau begitu pergi rebut. Bukankah kau seorang pembunuh? Tidak bisakah kau merebut satu saja? Sekarang, diam-diam mengawasi. Liontin giok ini banyak orang. Jika liontin giok di tangannya, tidak bisa terjual habis. Tindakanku akan membawa banyak masalah. Bajingan. Mereka semua bajingan. Bajingan. Hai, Tuan muda, lelang kedua hari ini juga sangat sukses. Harga akhirnya 190 juta. apakah masih orang asing itu? Bukan, itu orang lain. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya putaran terakhir besok. Pembunuh itu pasti akan bertindak bagaimanapun caranya. Untuk liontin es terakhir ini, Selesai. 270 juta. Dibeli oleh pria berambut pirang itu. hei, Liu Tua, jangan berikan padanya dulu. Bawa liontin giok itu ke sini. Karena pembunuh peringkat emas datang untukku dan Wan Er, maka aku harus menangkap basah Huang Haifeng di balik layar. Baiklah, pergi berikan padanya. Dasar bokan, kau tidak punya nasib untuk mengambil uangku. Wanita itu juga milikku malam ini. Dia memakai liontin es itu. Katanya malam ini, dia akan mematahkan semua anggota tubuhku. Rasakan akibatnya. Dia bahkan menyukaimu. Ekspresinya padamu sangat cabul. Katanya dia ingin. Inyah, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pengganti. Beritahu aku tanggal dan waktu lahirmu. Kenapa? Karena dia tergiur padamu. Maka aku akan memanfaatkan ini. Satu kata. Menunggu di dekat tunggun untuk kelinci. Itu 4 kata? Hanya dengan melihat, aku tahu kau belum menonton versi Sweetheart dari The Taking of Tiger Mountain. Sasaran, Ascending Dragon Manor. Hai, pembunuh itu siap bergerak. Dia malah The mengantarkan film diri was ke depan pintu translated kita. and Kalau begitu, narrated aku by tidak M akan Media. sungkan. Halo, kebetulan sekali. Kau di sini juga. Orangnya sudah di sini. Kemarilah dan periksa barangnya. Otak orang ini penuh air. Dia malah dengan antusias menyentuh sepotong kayu. Lihat. Betapa jauh pandangan ke depan yang kumiliki. Kalau tidak, dia akan menyentuhmu sendiri.
Dia akan mati dengan mengenaskan, bahkan jika dia menodai pengganti. Hei, jangan pergi, kembali. Masih ada satu lagi di belakang, seekor musang yang harus dihadapi. Jika kau pergi, aku tidak akan punya alasan yang dibenarkan untuk bertindak. Di mana orang yang kuinginkan? Seorang pria dan seorang wanita keduanya ada di sini. Apakah kau mempermainkanku? Apa maksudmu? Kau bilang 2 potong kayu ini adalah orang yang kuinginkan? Kayu apa? Yang kuberikan padamu adalah orang-orang yang kau inginkan. Jika kau berani ingkar janji, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian.